Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, pada hari ini saya Faikatul Hikmah akan menjelaskan konsep penyebab dan proses terjadinya penyakit atau yang disebut dengan trias epidemiologi. Nah, dalam trias epidemiologi, hal ini merupakan konsep dasar dari epidemiologi yang memberikan gambaran tentang hubungan antara tiga faktor, penjamu, agen, dan lingkungan. Apa itu penjamu? Atau penjamu yang lebih kita kenal dengan host, ya, eh, agen and lingkungan, yang berperan dalam terjadinya penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Keterhubungan antara penjamu, agen, dan lingkungan ini merupakan suatu kesatuan yang dinamis yang berada dalam suatu keseimbangan. Nah, pada seseorang individu yang sehat, jika terjadi gangguan terhadap keseimbangan hubungan segitiga ini, eh, segitiga inilah yang akan menimbulkan status seseorang itu sakit. Nah, jadi kalau yang dinamakan trias epidemiologi itu seperti ini, ada agen, host, and environment. Nah, oke, pada model yang pertama, pada model ini seseorang berada pada kondisi yang sehat, di mana host, agen, dan environment berada pada kondisi yang seimbang, ya. Kemudian pada model yang kedua, pada model ini seseorang berada dalam kondisi yang tidak sehat, di mana daya tahan penjamu atau hostnya itu berkurang. Jadi agennya lebih berat nih. Kemudian pada model yang ketiga, ini seseorang juga tidak berada dalam kondisi yang sehat. Kenapa? Di sini kemampuan bibit penyakitnya atau agennya itu meningkat, begitu ya. Kemudian di model yang keempat, model ini seseorang berada dalam kondisi yang tidak sehat juga, di mana kondisi lingkungannya mengalami pergeseran atau perubahan dari kondisi normal. Seperti contohnya pada saat ini kemarau, ya, air kurang, ya. Nah, penyakit yang datang pun berbeda-beda pada saat mungkin pada musim kemarau, musim penghujan, ya. Jadi kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita itu juga bisa mempengaruhi dari status kesehatan kita. Nah, faktor penjamu atau host, ya. Penjamu yang dimaksud di sini adalah manusia atau makhluk hidup lainnya, termasuk burung, antropoda, yang menjadi tempat terjadinya proses alamiah perkembangan penyakit. Nah, ini di host sendiri bisa dipengaruhi umur, jenis kelamin, ras, genetik, anatomi tubuh, dan status gizi. Ya, setiap orang kan punya karakteristik masing-masing. Jenis kelamin pun yang laki sama perempuan penyakitnya ya berbeda juga, gitu ya. Kemudian faktor agen atau penyebab adalah suatu unsur organisme atau kuman infektif yang dapat menyebabkan terjadinya suatu penyakit. Contohnya kalau dari unsur biologis bisa dari nutrisi kimia ataupun paparan fisik, ya, faktor gaya hidup, ya. Kemudian faktor lingkungan adalah semua yang terdapat di luar individu yang berupa lingkungan di sekitar dari individu tersebut. Karakteristik dari segitiga epidemiologi dari segi hostnya, host ini bisa juga dia resisten. Apa itu resisten? Di mana kemampuan dari penjamu untuk bertahan terhadap suatu infeksi. Jadi kekebalan tubuh dari hostnya tersebut, penjamu atau host sama aja, ya. Kemudian imunitas. Nah, imunitas di sini adalah kesanggupan host untuk mengembangkan suatu respon imunologi sehingga tubuh kebal terhadap penyakit tertentu. Infektivitas, potensi penjamu yang terinfeksi untuk menularkan penyakit kepada orang lain. Nah,
eh, setiap manusia itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, ya. Contohnya, kalau orang dengan 4 musim gitu ya, turun salju, mereka masih baik-baik aja. Nah, kita yang biasa hidup di Indonesia, panas dan hujannya ya masih hangat-hangat saja. Kalau kita pergi ke lingkungan yang berbeda, wah itu langsung bisa gitu ya. Jadi tergantung individu masing-masing. Oke. Karakteristik segitiga epidemiologi dari segi lingkungan atau bisa dilihat dari segi topografi dan geografi. Nah, kalau dari agen bisa dilihat dari infektivitasnya, kesanggupan dari organisme tersebut untuk beradaptasi terhadap lingkungannya dari penjamu untuk mampu tinggal dan berkembang biak dalam jaringan penjamunya. Kemudian ada yang istilahnya patogenisitas, yaitu kesanggupan organisme untuk menimbulkan suatu reaksi klinik khusus yang patologis setelah terjadinya infeksi penjamu yang diserang. Jadi setelah agen itu menyerang, ya ada reaksi dari tubuh kita atau ya secara patologis sehingga menyebabkan gangguan kesehatan gitu ya. Contohnya kalau kamu habis digigit nyamuk pasti melindung, gatel. Itu salah satu bentuk reaksi tubuh kita. Kemudian virulensi, yaitu kesanggupan organisme tertentu untuk menghasilkan reaksi patologis yang berat yang selanjutnya mungkin menyebabkan kematian, ya. Bisa juga virulensinya tinggi, apa tuh? Dia mampu mereplikasi dirinya, memperbanyak diri dengan sangat cepat, ya. Kemudian istilah lain dari agen yaitu toksisitas, yaitu di mana kesanggupan organisme untuk memproduksi reaksi kimia yang toksik dari substansi kimia yang dibuatnya. Kemudian ada invasitas, yaitu kemampuan organisme untuk melakukan penetrasi dan menyebar dalam memasuki jaringan. Contohnya, pada saat kena seseorang terinfeksi virus HIV gitu kan. Nah, kemampuan untuk bisa menyerang ke seluruh tubuh itu seperti apa? Nah, ya. Kemudian antigenisitas, yaitu kesanggupan organisme untuk merangsang reaksi imunologis dari penjamu. Jadi, kita di dalam tubuh itu ada antibodinya, di mana pada saat kita terserang penyakit atau terserang agen, ya, secara otomatis tubuh kita itu membangun tentaranya sendiri. Gitu. Nah, kemudian distribusi masalah kesehatan adalah keterangan tentang banyaknya masalah kesehatan yang ditemukan pada sekelompok manusia yang diperinci menurut keadaan-keadaan tertentu, yaitu berdasarkan unsur orang, tempat, dan waktu. Ya, jadi penyebaran masalah kesehatan ada 3: person, place, and time. Ya, itu yang perlu diingat. Oke, yang pertama orang. Nah, karena karakteristik manusia yang menjadi objek penyebaran itu berbeda-beda, ya, bisa umurnya, ya, karena ada kaitannya dengan daya tahan tubuh, ada kaitannya dengan ancaman terhadap kesehatan, ada kaitannya dengan kebiasaan hidupnya. Nah, setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, meskipun kita aja yang duduk di sini mendengarkan, pasti kita tiap orang ini punya karakteristik yang berbeda, sehingga daya tahan tubuh kita juga berbeda. Ancaman penyakitnya juga berbeda. Nah, grafik model penyebaran penyakit berdasarkan kelompok umur.
Nah, ini grafik ini yang pertama ini adalah nampak miring ke kiri dan menunjukkan penyebaran penyakit pada kelompok umur muda. Ini jadi umur ya. Nah, contohnya apa? Penyakit yang menyebar pada umur muda. Biasanya kalau bayi baru lahir itu kalau nggak ISPA, diare ya. Kemudian grafik ini nampak miring ke kanan dan menunjukkan penyakit pada kelompok umur tua. Apa penyakit yang biasa terjadi pada kelompok umur tua? Ya, contohnya osteoporosis ya. Kemudian yang ketiga, grafik ini menunjukkan penyebaran penyakit merata pada semua kelompok umur. Jadi, apa ini contohnya nih? Ya, penyakit yang merata pada semua kelompok umur. Contohnya kemarin pas COVID ya, semua nggak tua, nggak muda, nggak bayi, nggak anak, semuanya kena COVID ya. Kemudian grafik yang ketiga, ini kayak rumput yang bergoyang. Naik turun ya. Grafik ini menunjukkan 3 kemungkinan. Yang pertama, penduduk tidak homogen. Ya, jadi kita tinggal itu di suatu tempat yang mungkin berbagai macam etnis ada di sana. Kemudian penyakit terdiri dari 2 macam yang berbeda. Kemudian penyakit mempunyai sifat menyerang 2 kelompok penduduk yang berbeda begitu. Kemudian dari jenis kelamin. Penyebaran pada jenis kelamin disebabkan karena namanya laki dan perempuan pasti anatomi dan fisiologinya berbeda. Perbedaan kebiasaan hidup, kesadaran berobat. Kenapa kok bilang seperti itu ya? Kalau nanti deh, kalau kalian pas kerja di tempat layanan kesehatan, nah yang rajin berobat itu kebanyakan perempuan ya. Nah, kemudian perbedaan kriteria diagnostik untuk beberapa penyakit, perbedaan pekerjaan. Nah, contohnya ya, pekerjaan kayak jatuh dari tempat ketinggian dan segala macamnya itu kan biasanya banyak dikerjakan oleh pekerja-pekerja lelaki. Jadi jenis penyakitnya pun berbeda. Nah, contohnya apalagi ya? Penyakitnya kanker serviks gitu ya, nggak mungkin laki kena kanker serviks karena yang punya serviks cuman perempuan. Jadi itu jenis penyakit yang berdasarkan karena perbedaan anatomi. Kemudian pekerjaan ya, penyebaran pada karakteristik pekerja disebabkan oleh adanya risiko pekerjaan. Contohnya mereka yang bekerja di bidang tembakau ya, di gudang tembakau biasanya penyakitnya namanya tabakosis gitu ya. Atau mungkin mereka yang kerja di bengkel las bisa aja penyakitnya pun berbeda. Nah, hal ini ya seleksi alamiah dalam memiliki pekerjaan ya. Kemudian perbedaan status sosial dan ekonomi. Nggak usah seperti itu, bisa dilihat dari kelas ini aja ya. Kalau di jurusan kesehatan, ini semuanya hampir 80% banyak perempuannya kalau di promosi kesehatan ya. Di jurusan gizi klinik, rekam medik semuanya lebih banyak perempuan. Ini kan seleksi secara alamiah ya. Tuh. Jadi yang mengerjakan jenis pekerjaannya nanti dia akan mungkin penyakitnya itu yang terjangkit itu seperti apa itu sudah bisa terpetakan. Nah, kemudian status perkawinan. Perbedaan penyebaran dipengaruhi oleh pola penyakit, resiko terkena penyakit, penata laksanaan, penanggulangan penyakit. Kenapa sih kok status perkawinan itu mempengaruhi kesehatan seseorang? Contohnya begini. Nah, kalau tergantung juga sih apakah orang yang menikah itu atau kawin itu lebih sehat ataupun bahkan lebih sakit karena mungkin depresi ya, mungkin mendapat KDRT atau dan sebagainya ya, membuat status pernikahannya sendiri malah menjadikan dia tidak sehat ya. Status perkawinan ini juga mempengaruhi juga dengan perkawinan itu kan aktif secara seksual. Nah, apakah dia hanya setia dengan pasangan atau berganti-ganti pasangan? Ini juga memberikan risiko yang
berbeda. Kemudian ras. Contohnya ras yang ada di Indonesia berbeda dengan yang ada di Eropa. Kita juga pun penyakitnya berbeda-beda. Agama, ya, mungkin ada beberapa penyakit tertentu yang apa ya berbeda karena mungkin ritual di agamanya, ya, sehingga contohnya kalau di agama Islam itu kan dianjurkan untuk puasa, ya, mau nggak mau dilakukan harus puasa. Puasa itu kan salah satu detox tubuh itu yang paling baik, ya, karena meregenerasi sel-sel tubuh kita biar istirahat, ya, seperti itu. Jadi itu juga mempengaruhi kesehatan. Kemudian kita lihat dari tempat. Keterangan penyebaran menurut tempat berperan dalam mengetahui beberapa hal. Jumlah dan jenis masalah kesehatan yang ditemukan di suatu daerah. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan di suatu daerah harus kita mulai pikirkan, ya. Karena masing-masing daerah karakteristik tempatnya juga berbeda, ya. Karena apa? Ada keadaan geografisnya yang berbeda. Ada yang di gunung, ada yang di pantai, ya. Kemudian keadaan penduduknya, mungkin metropolitan atau apakah di desa. Keadaan pelayanan kesehatannya. Jadi kita nggak bisa pungkiri bahwa di Indonesia ataupun di tempat lain, kalau itu tempatnya jauh, ya, dari pemerintahan, biasanya pelayanan kesehatannya juga nggak bagus, ya, terutama di Indonesia. Nah, penyebaran menurut tempatnya secara umum dibedakan menjadi 5 macam. Penyebaran suatu wilayah, penyebaran beberapa wilayah, penyebaran satu negara, penyebaran beberapa negara, penyebaran banyak negara. Jadi maksudnya penyakit itu yang hanya ada di satu wilayah aja. Kemudian ada yang mungkin bisa enggak cuma satu wilayah, beberapa wilayah itu bisa terjangkit. Bahkan satu negara pernah terjangkit, ya. Kemudian banyak negara. Contohnya apa? COVID kemarin, semua negara terinfeksi COVID. Kemudian waktu, ya, berperan dalam memahami kecepatan perjalanan penyakit, mengetahui lama terjangkitnya suatu penyakit. Penyebaran ini dipengaruhi sifat penyakitnya, keadaan tempat terjangkit penyakitnya, keadaan penduduknya, keadaan pelayanan kesehatan yang tersedia. Contohnya apa, Bu? Contohnya penyakit TB, ya. Kalau penyakit TB, kenapa sih kok di Indonesia ini masih menjadi juara 3, ya? Ya Allah. Nah, untuk penyakit TB, ya, karena penderitanya sangat banyak sekali. Mengapa? Karena di Indonesia itu tempat yang nyaman untuk Baktérium tuberkulosis itu bertumbuh kembang. Banyak tempat yang lembab, ya kan? Kemudian mungkin rumahnya mepet-mepet, ya, berdekatan, ya. Pelayanan kesehatannya kalau di luar Jawa, ya, susah terjangkau. Nah, sehingga hal inilah yang mendukung atau semakin mempercepat penularan penyakit tersebut. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini, ya, kita akan belajar untuk tugas praktikumnya, ya. Setiap kelompok mengambil satu contoh penyakit menular dan satu contoh penyakit tidak menular. Kemudian mahasiswa mengidentifikasi penyebab penyakit berdasarkan trias epidemiologinya. Jadi contohnya penyakit DBD, hostnya siapa, agennya siapa, lingkungannya bagaimana. Maksudnya di sini lingkungan yang seperti apa yang mendukung penyebaran penyakit DBD tersebut, atau lingkungan yang harusnya bagaimana untuk mencegah terjadinya epidemiologi, gitu. Kemudian mahasiswa mengumpulkan dan mempresentasikan hasil kerjanya pada saat praktikum, ya. Jadi biar bisa menilai, jangan lupa, ya, dikumpulkan, diberi nama yang bagus, ya.
Jadi hanya setiap kelompok ambil satu penyakit menular dan satu penyakit tidak menular. Oke guys, terima kasih. Eh, Nanti penjelasan lebih lanjut kita akan bahas dalam kuliah. Supaya tahu Bu Ica kamu nyimak kuliah ini dengan tidak, silahkan subscribe dan komentar, like and subscribe, dan komentar, tulis pertanyaanmu tentang trias epidemiologi hari ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.